Pengamat ekonomi Indef berpendapat fenomena tagar kabur aja dulu sudah menguat selama beberapa waktu terakhir karena kehidupan di Indonesia yang dinilai sudah kurang layak oleh generasi Z dan juga kalangan milenial. Tren kabur aja dulu menjadi cermin keresahan sebagian masyarakat Indonesia, terutama generasi muda terhadap kondisi sosial ekonomi dan peluang kerja di dalam negeri. Lalu bagaimana pendapat kelompok 5 mengenai nasionalisme ala kabur aja dulu? Tren tagar kabur aja dulu bisa menjadi nasionalisme dalam wujud baru. Migrasi ke luar negeri tidak selalu berarti kehilangan nasionalisme. Banyak juga diaspora Indonesia yang tetap berkontribusi secara ekonomi dan juga membawa nama baik bangsa di kancah global. Ini menunjukkan bahwa nasionalisme bisa diwujudkan lewat kontribusi lintas batas. Gerakan kabur aja dulu seharusnya tidak dilihat semata sebagai bentuk anti-nasionalisme, melainkan sebagai alarm sosial ketika generasi muda yang memilih kabur itu adalah sinyal bahwa sistem perlu dibenahi. Kabur aja dulu bisa dipahami sebagai bentuk kritik yang lahir dari kepedulian, bukan sekedar keinginan untuk menyerah atau lari. Justru di balik tagar itu tersimpan semangat untuk tetap peduli meski kecewa. Sebuah bentuk patriotisme yang jujur dan reflektif. Berani menyuarakan rasa frustasi berarti masih berharap dan belum menyerah. Itulah yang dilakukan generasi masa kini yang menyuarakan kabur aja dulu. Nasionalisme tidak melulu tentang kebanggaan, tetapi juga mampu menampung rasa sakit dan keraguan. Peduli artinya masih ada cita tanah air. Kritik dan keresahan yang disampaikan anak muda lewat hashtag kabur aja dulu adalah bagian dari demokrasi, bagian dari rasa tanggung jawab terhadap bangsa. Cinta tanah air tidak selalu manis, kadang pahit dan getir. Tapi dari situlah muncul semangat untuk memperbaiki keadaan, menjaga persatuan, dan tetap setia pada Indonesia. Kabur aja dulu bagi sebagian orang mungkin ini dianggap pelarian, tapi bagi banyak lainnya ini adalah cara untuk tetap bertahan, mencari nafkah, menjemput peluang, dan membangun masa depan. Di tengah ketatnya persaingan kerja, mahalnya biaya hidup, dan terbatasnya ruang kesempatan, kabur bisa berarti mencari peluang. Bukan berarti meninggalkan negeri, tapi menyiapkan masa depan dengan cara yang berbeda. Dan bagi saya, itu bukan bentuk meninggalkan bangsa. Mereka yang bekerja di luar negeri justru sering jadi pahlawan devisa, membawa ilmu, bahkan inspirasi. Sebagai ASN, saya melihat ini sebagai pesan bahwa tugas kita adalah menciptakan ruang agar suatu saat pulang ke Indonesia bisa jadi pilihan yang tak kalah menjanjikan. Karena cinta pada tanah air tak selalu berarti tinggal, kadang ia justru tumbuh saat kita jauh. Kabur aja dulu bukan berarti kurang nasionalisme. Pengalaman dan ilmu di luar negeri justru bisa jadi bekal untuk berkontribusi lebih besar bagi Indonesia. Nasionalisme tak selalu soal tinggal, tapi soal kesiapan memberi. Jadi, pergi sementara dengan kabur aja dulu bukan berarti melupakan, melainkan bentuk cinta tanah air yang lebih dalam. Gerakan kabur aja dulu sangat berbahaya jika diartikan secara harfiah. Gerakan ini timbul dari banyak masalah yang terjadi di Indonesia, sehingga memicu masyarakat untuk mengajak kabur ke luar negeri demi terhindar dari masalah yang ada. Ini merupakan tindakan yang tidak mencerminkan nasionalisme. Bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika semangat kabur itu kita alihkan untuk hal-hal yang justru membangun negeri? Dengan menempatkan pendidikan atau pengalaman di luar negeri, kita bisa menganutnya untuk kepentingan negara. Dengan demikian, tagar kabur aja dulu tidak lagi berarti kabur selamanya dari masalah di negeri kita, melainkan memiliki arti kita kabur untuk mempersenjatai diri kita, lalu kembali untuk memperbaikinya demi pembangunan bangsa. Kabur aja dulu yang sempat ramai di media sosial itu berasal dari akumulasi rasa frustrasi dan keresahan rakyat terhadap beberapa kebijakan pemerintah serta kondisi negara ke depannya. Tentu kampanye seperti ini juga memiliki dampak yang tidak kecil, seperti adanya risiko brain drain itu ketika talenta muda kita yang berpotensi besar memilih untuk menetap di luar negeri. Selain itu juga bisa melemahkan daya saing Indonesia dalam jangka panjang. Tetapi di lain pihak, dengan banyaknya warga negara Indonesia yang memilih untuk bekerja maupun
menempuh pendidikan di luar negeri itu juga membawa banyak dampak positif, seperti meluasnya jejaring kita, kemudian mudahnya transfer ilmu dan pengetahuan yang terbaru, dan komunitas diaspora yang kuat juga membuka banyak peluang seperti peluang investasi, serta akan dengan mudah memperkenalkan budaya-budaya Indonesia ke semakin banyak negara. Jadi, kabur aja dulu itu tidak selalu harus dikaitkan dengan pesimisme, namun keresahan-keresahan ini merupakan bentuk kecintaan kepada negara Indonesia. Dan disinilah letak pentingnya nasionalisme, yaitu bagaimana kita generasi muda Indonesia, walaupun beberapa harus merantau jauh ke berbagai belahan dunia, tetap punya ikatan hati dan tanggung jawab untuk membangun tanah air. Jadi kabur bisa jadi pilihan untuk sementara, tetapi tetap harus pulang untuk berkontribusi kepada Indonesia. Karena sebesar apapun peluang di luar negeri, Indonesia tetap rumah tempat kita pulang dan berjuang bersama. Kabur dulu aja bisa jalan dengan nasionalisme bangsa jika dipahami sebagai jalan perkuat diri, depan melupakan negeri. Nasionalisme bukan hanya soal di mana kita berdiri, tapi soal apa yang kita lakukan untuk bangsa dimanapun kita berada. Di era globalisasi, nasionalisme tidak lagi diartikan semata-mata sebagai keharusan untuk tinggal dan bekerja di tanah air, namun bisa dimaknai sebagai strategi perantauan modern. Pergi ke luar negeri untuk menimba ilmu, memperluas wawasan, dan mengasah keterampilan, agar kelak dapat kembali dengan kapasitas yang lebih besar untuk membangun Indonesia. Talenta yang menempuh jalan kabur aja dulu bisa menjadi bagian dari jaringan global yang memperkuat ekonomi, teknologi, hingga diplomasi Indonesia. Generasi muda yang milih kabur aja dulu bisa menunjukkan nasionalisme melalui kontribusi lintas batas, menjalin riset internasional, berinvestasi di tanah air, mempromosikan budaya Indonesia, dan membangun jejaring yang kelak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. Dengan cara ini, nasionalisme bukan sekedar soal di mana seorang berdiri, tetapi apa yang dia lakukan untuk negerinya. Jadi, kabur aja dulu bukan sekedar lari dari masalah, tapi cermin kegelisahan sekaligus harapan bagi generasi muda. Meski ada risiko brain drain, ada pula peluang besar berupa ilmu, jejaring global, dan juga kontribusi ekonomi. Nasionalisme kini bukan hanya soal tinggal di tanah air, melainkan apa yang kita lakukan untuk bangsa dimanapun kita berada. Kabur bisa jadi strategi memperkuat diri, lalu kembali membawa perubahan. Jauh apapun kita pergi, Indonesia tetap rumah tempat kita pulang dan berjuang bersama.